Amerika, saudara, mengklaim telah melakukan serangan gabungan terhadap depot amunisi utama di Isfahan. Isfahan adalah rumah bagi pangkalan udara militer Badr. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan sumber daya energi dan infrastruktur vital lainnya di Iran. Untuk membahasnya, kita akan tanya bersama dengan pengamat yang juga sekaligus dosen ilmu hubungan internasional FISIP dari Universitas 11 Maret. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi, Mas Septianto Galan. Selamat pagi, Adisti. Ya, kalau kita lihat kan Amerika Serikat ini gencar sekali ya untuk melancarkan serangan terhadap situs nuklir di nuklir Iran. Ini ada di Isfahan. Dan tentu ada kekhawatiran memicu masalah baru pastinya. Nah, dari kacamata Anda, Mas Galan, apa yang kemudian bisa jadi kekhawatiran global dari serangan ini? Baik, ini menjadi satu hal yang memang perlu diwaspadai begitu ya. Kita harus raising awareness karena kelihatan sekali Amerika memang melalui kebijakan Trump dan melalui tindakan terbaru untuk menyerang Isfahan seperti ini, yang kemarin kita ketahui juga videonya di-share sendiri oleh Trump begitu. Ini menunjukkan ada istilahnya apa? Istilahnya ada prioritas bagi Trump untuk showing the proof gitu ya, untuk menunjukkan bukti kalau apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan itu tidak semuanya pepesan kosong gitu ya, tidak semuanya itu janji semata. Dia menepati janji kalau Amerika dalam jangka waktu dekat akan menyerang pusat-pusat energi di Iran seperti yang sudah disampaikan tempoh hari dalam jangka waktu 5 hari, kemudian diundur sampai dalam 10 hari ke depan dan sebagainya kalau Selat Hormuz tidak dibuka. Namun kemudian kita mengetahui seperti tipe serangan yang biasa dilakukan Amerika dan juga Zionis Israel dalam perang dan serangan di Iran kali ini, ketika kemarin Iran sedang berunding juga tiba-tiba AS dan juga Israel menyerang seperti itu. Sama halnya saat ini kita melihat ketika situasi ini sebenarnya bisa kemudian diarahkan ke arah resolusi konflik, justru kemudian Amerika seakan ingin menunjukkan kembali tajinya dalam perang ini. Setelah kemarin sempat ada isu juga, sudah ada kabar bahwa akan ada ground force yang mendarat di sana. Sekarang mereka kemudian menunjukkan buktinya dengan mengebom nuklir Iran. Nah, efeknya ke global adalah kita akan melihat bagaimana tentunya perang ini bisa menjadi lebih lama. Ketika kemarin wacana akan segera selesai dan sebagainya, justru bisa lebih lama karena pasti Iran tidak akan tinggal diam. Dan aksi saling membalas, retaliation ini pasti akan terjadi sambut menyambut. Kita bahkan belum tahu juga kelanjutan yang ground force-nya itu apakah akan segera datang atau tidak. Tapi yang jelas pengeboman terkait fasilitas nuklir di Isfahan ini secara nyata memberikan bukti dari perkataan yang janji Trump kemarin. Oke, ini serangan yang menyasar fasilitas-fasilitas pusat dari energi di Iran, salah satunya adalah nuklir di Isfahan. Apakah kemudian ini yang tadi Anda sebutkan ingin dalam tanda kutip ya, ada message yang ingin disampaikan oleh seorang Presiden Amerika Serikat untuk cepat-cepat mengklaim sebenarnya kemenangannya, walaupun Anda melihat akan ada potensi, wah ternyata ini tidak secepat yang dikatakan Trump di awal. Perang akan berlangsung cepat 4 sampai 6 minggu begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apalagi yang terbaru, Trump sempat mengatakan Selat Hormuz adalah Selat Trump begitu. Betul, ya itu kalau perkataan Selat Hormuz, Selat Trump itu memang kita sendiri kadang-kadang sekarang sudah hampir terbiasa ya dengan bagaimana cara Trump membawa suatu isu itu dengan dialog ala dia begitu ya. Itu adalah Selat Trump, kemudian pengeboman ini itu ditujukan untuk membuat Iran kembali ke zaman batu dan sebagainya. Jadi dia memakai istilah-istilah dan juga mungkin analogi yang terkadang memang sengaja dibuat supaya simpati atau mungkin apa istilahnya keberpihakan publik itu diarahkan ke figurnya, ke figur Trumpnya, bukan hanya ke negara Amerika Serikat tapi ke figur dia sendiri. Tapi yang menjadi menarik juga adalah, ya kalau boleh dikatakan Amerika itu sudah kesulitan dalam exit strategis. Dia mau tiba-tiba pergi dari Iran begitu, dia mau tiba-tiba menghentikan perang, kesannya juga jelas kalah karena seakan-akan gara-gara Iran membalas, Amerika ciut kemudian pergi begitu ya. Kita belum bicara soal Israel ya, kita bicara Amerikanya dulu. Jadi kalau dia tiba-tiba pergi, kesannya kalah. Tapi kalau dia kemudian doubling down dengan menyerang lebih banyak, dengan menerjunkan pasukan ground, dengan semakin memborbardir Iran, maka juga dana perang akan semakin membengkak.
ingat ini perang awalnya open war ya, open ended war. Jadi belum ada endingnya, belum tahu juntrungannya mau dibawa kemana, belum tahu endingnya apa gitu, belum tahu akhirnya seperti apa. Dan kelihatan sekali bahwa Trump selalu berganti-ganti dalam mencari exit strategis dari ending ini. Alasan yang kemudian ditujukan seperti untuk menghilangkan atau untuk kemudian menghukum Iran karena mengayakan uranium, seperti alasan yang menggulingkan rezim teokratis yang tidak adil yang kemudian menyengsarakan rakyat Iran, begitu klaimnya rezim Trump gitu ya, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya adalah ya kepentingan Amerika yang paling dasar saya kira, kekuasaan akan sebuah wilayah di kawasan, penguasaan aset yang strategis dan lain sebagainya. Melihat bahwa Iran membalas dengan sangat kencang begitu, yang mungkin juga tidak diperhitungkan oleh Trump saat ini, maka mereka ya saya kira hanya akan mencari exit strategis yang paling mungkin, yang paling jelas dalam hal ini. Misalnya setelah Trump membuktikan dia bisa mengebom instalasi pengayaan nuklir atau cadangan energi besar uranium di Iran, misalnya di Isfahan dan juga pusat strategis lain, terus bagi dia itu sebuah kemenangan, dia akan mengklaim ini sebuah kemenangan, kemudian dia bisa baca, oke, I think the war is end, it is the end of the war is ended, and so now we leave, bisa seperti itu bisa terjadi. Jadi saat ini Trump ingin membuktikan kepada publik bahwa perang ini mau jalan atau tidak, itu dia yang pegang kendali seperti itu. Tapi tentunya Iran tidak akan tinggal diam begitu kan. Oke, ini adalah salah satu bentuk komunikasi, strategi komunikasi yang saat ini tengah dimainkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kemudian meyakinkan dunia bahwa Amerika Serikatlah yang kemudian memainkan peranan dalam perang yang terjadi di Timur Tengah ini, begitu ya, Mas Galan. Mas Galan, kalau kita lihat, ini kan serangannya sudah spesifik begitu, menyasar situs nuklir di Iran begitu. Nah, pasti yang dikhawatirkan adalah dampaknya, tentu saja akan berdampak lebih luas pada pasar energi global kah? Dan karena ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita lihat karakter negara Iran, Iran pasti akan membalas untuk menyerang kapal tanker negara lain, bukan milik Israel ataupun Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Galan? Iya, dan ini seperti yang sudah disampaikan Mbak Aris tadi, ada bahwa gini, kemarin kita melihat sebelum Iran membalas ke kapal tanker ya, jadi Iran sudah menyerang beberapa daerah-daerah, beberapa wilayah-wilayah atau instalasi ya strategis begitu, yang kemudian berkaitan dengan hajat hidup orang Timur Tengah atau hajat hidup negara-negara Teluk yang lain. Contoh misalnya mereka menyerang fasilitas pembangkit listrik dan juga desalinasi air di Kuwait misalnya. Jadi itu di rudal juga. Kemudian fasilitas terkait pembangkit energi, kemudian juga bahkan ini instalasi terkait center pusat data di pusat data situs Amazon di Uni Emirat dan lain sebagainya. Ini itu menunjukkan bahwa kalau Amerika menyerang Iran, yang kena getahnya, yang kena akibatnya itu bukan hanya Amerikanya langsung, tapi juga justru negara-negara yang Iran anggap menyetujui sekaligus membiarkan atau sebagai kroninya atau sebagai temannya Amerika Serikat di wilayah Teluk itu sendiri. Dan tentunya ini akan berdampak kalau di regional pastinya tensi dan konflik yang makin bisa meluas begitu ya, yang melibatkan negara-negara Teluk yang lain. Tapi tentunya secara global pasti berdampak ke soal energi. Sudah sering kita bahas di breaking news, media-media di Indonesia termasuk Kompas TV tentunya, bahwa kasus energi global ini, kasus krisis energi global ini memang sangat-sangat sangat-sangat mengancam dan juga bisa sangat sistemik seperti itu. Karena tidak hanya langsung berdampak ke bahan bakar kendaraan yang kita pakai, bisa juga ke listrik dan juga berbagai macam sumber daya yang masih menggunakan bahan bakar gas dan bahan bakar berbahan baku minyak bumi untuk menggerakkannya. Kita lihat kasus di Filipina, sudah ada 4 hari kerja begitu. Pemerintah kemarin juga menerapkan mulai Jumat sudah dicoba untuk WFH begitu ya, untuk kemudian work from home, untuk mengurangi penggunaan energi. Dan saya kira juga bahkan bisa berlanjut ke kebijakan-kebijakan lain yang pastinya akan sangat bergantung dari perkembangan situasi di Iran sendiri. Dan aksi dari Amerika, ini mohon izin tambahan ya, aksi dari Amerika ini juga bisa jadi mengubah peta energi dunia. Orang sudah mulai atau negara-negara lain sudah mulai memperhitungkan misalnya Rusia sebagai penghasil minyak juga untuk kemudian bisa dibeli minyaknya. Kemarin sempat Trump mendapatkan keuntungan juga, tapi dia juga menyatakan
untuk kebutuhan energi dia sendiri, mungkin pembatasan ekspor atau mungkin penghentian ekspor sementara kan dilakukan juga oleh Rusia dan lain sebagainya. Jadi kita melihat efeknya bisa sangat bergaung di ranah global gitu. Oke, nah ini juga kan berdampak juga ke ranah global. Tadi kita sudah merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan darurat yang kemudian diambil oleh negara-negara begitu untuk melakukan efisiensi BBM. Di negara kita sendiri saja sudah mulai diberlakukan WFH bagi aparatur sipil negara di hari Jumat, pembatasan BBM yang dibatasi 50 liter perharinya begitu, termasuk juga soal langkah-langkah lain yang kemudian untuk melakukan efisiensi. Nah, tapi kalau yang kita lihat ya, Selat Hormuz sampai saat ini belum ada perkembangan yang terlalu signifikan. Tapi kemudian kita melihat juga ada negara-negara yang dalam tanda kutip ini kan diperbolehkan lah melintas. Bahkan ada, kalau tidak salah, ada Filipina dan beberapa negara lainnya begitu ya, yang juga diperbolehkan untuk melintas setelah kemudian dikatakan oleh Iran ini adalah negara-negara sahabat begitu yang bersahabat dengan Iran. Nah, diplomasi semacam apa yang kemudian bisa ditiru atau diadaptasi oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi atau diplomasi bersama dengan Iran agar kapal kita juga bisa diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz ini dan dianggap sebagai negara bersahabat. Baik. Nah, ini juga menjadi istilahnya salah satu hal yang sebenarnya kita harus fokus ya. Indonesia tidak perlu kemudian mencari target yang lebih tinggi atau yang lebih lebih krusial posisinya dalam konflik ini seperti mediator atau yang lain. Meskipun kalau itu dimungkinkan juga bisa di-exercise, tapi fokus utama kita adalah untuk kemudian memenuhi kepentingan kita dulu, memenuhi kepentingan nasional kita dulu. Dari setting yang ada, kita betul tadi sudah disampaikan juga bahwa ada negara-negara yang memang boleh lewat, ya, negara-negara sahabat, Cina, Rusia, India, Pakistan, Malaysia, Irak, Thailand, kemudian Mesir, kemudian Korea Selatan, Turki, sama satunya Spanyol. Nah, kesamaan dari negara-negara ini adalah mereka memiliki sikap yang jelas, memiliki sikap yang ditunjukkan dan juga yang kemudian dibuktikan juga. Kalau dalam perang ini mereka tidak membela Amerika Serikat dan cenderung menyatakan istilahnya simpati atau kemudian menyatakan afirmasinya terkait bagaimana Iran kemudian bertahankan diri seperti itu. Mungkin kecuali Thailand, kan Thailand kemarin jadi korban juga, tapi akhirnya kemudian kompensasinya kapalnya boleh lewat begitu ya. Thailand sempat terkena serangan di Selat Hormuz juga oleh Iran karena dia melewati wilayah yang sebenarnya sudah dihimbau juga. Nah, tapi kembali ke bahasan tadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan diplomasi atau strategi-strategi diplomasi yang secara jelas menjadi perwujudan nyata dari hakikat Indonesia sebagai negara non-blok, sebagai negara yang harusnya netral, sebagai negara yang harusnya bisa kemudian menakar situasi internasional demi perwujudan perdamaian, demi perwujudan stabilitas regional dan stabilitas internasional tentunya. Nah, dalam hal ini posisi Indonesia kita sudah mulai berangkat di angle yang agak rumit. Karena kita sempat kemudian bergabung dengan Board of Peace, maksudnya kemudian kita menonaktifkan diri begitu ya, tapi belum mencabut keanggotaan. Dan dari situ saja Iran kan tidak kemudian memberikan akses ke kita. Jadi kalau kemudian kita mengutamakan kepentingan nasional, tentunya pasti akan ada langkah-langkah yang harus ditempuh terkait dengan hal itu begitu. Misalnya kita renounce our membership, kita keluar misalnya dari Board of Peace. Saya kira aksi dan gestur seperti ini pastinya akan membuat pemerintah Iran memberikan kompensasi atau kelonggaran. Tapi tentunya tidak semudah itu karena ya namanya diplomasi, kita berada dalam setting yang sangat rumit. Di satu sisi ada Amerika dengan sekutunya, dari mana kita juga di Board of Peace juga misi kita kan membantu Palestina kan, ada yang membantu isu Gaza begitu kan. Kalau kemudian keluar, apakah resikonya akan lebih repot ke depannya terkait dengan negara-negara yang juga bergabung di Board of Peace, yang juga ada negara teluknya, ada Arab Saudi dan sebagainya. Tapi kalau kita keluar, kemudian nanti juga ada resiko lain. Ini semua ada resiko dan kita harus bernavigasi dengan diplomasi yang betul-betul efektif untuk prioritas situasi saat ini. Oke, kalau saya bertanya begini, lantas posisi Indonesia ini sebagai member juga masih di BOP, termasuk juga pemerintah Indonesia kan secara lugas dan juga tegas untuk bisa menawarkan diri untuk siap menjadi mediator. Apakah ini menjadi posisi yang menguntungkan, posisi tawar juga yang menguntungkan bagi Indonesia atau seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Mas Galan, kami akan kembali usai jeda, kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV.
Sebuah video menunjukkan ledakan terjadi di kota Isfahan, Iran, saudara. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut. Dan dalam rekaman amatir terlihat serangkaian ledakan diikuti kebakaran besar. Amerika mengklaim telah melakukan serangan gabungan terhadap depot amunisi utama di Isfahan. Isfahan, saudara, adalah rumah bagi pangkalan udara militer Badar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan sumber daya energi dan infrastruktur vital lainnya di Iran. Kementerian Kesehatan Israel menyebut 121 orang terluka dalam 12 jam terakhir menyusul serangkaian serangan rudal yang dilancarkan Iran. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, total jumlah korban luka-luka yang dibawa ke berbagai rumah sakit sejak perang dengan Iran dimulai mencapai 5.165 orang. Sebelumnya di Yerusalem, sirene berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama sebulan ini telah menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Hutsi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Turki melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt memberikan klarifikasi mengenai tenggat waktu operasi militer Amerika Serikat di Iran yang dikenal dengan nama Operasi Epic Fury. Sebelumnya, Presiden Donald Trump memprediksi operasi akan memakan waktu 4 minggu. Sementara Menlu Rubio memberikan perkiraan tambahan 2 hingga 4 minggu lagi. Menanggapi hal tersebut, Saudara, Leavitt menegaskan garis waktu resmi yang dipegang oleh pemerintah tetap mengacu pada rencana awal Pentagon. With respect to the timeline, again, the President, Commander-in-Chief, the Pentagon has always stated 4 to 6 weeks estimated timeline for Operation Epic Fury. We're on day 30 today, so again, you do the math. On how much longer the Pentagon needs to fully achieve the objectives of Operation Epic Fury, which I will reiterate. Kita akan lanjutkan bagaimana dampak yang terjadi terkait dengan perang di Timur Tengah yang sampai saat ini masih terus memana, Saudara, dan yang terbaru Amerika Serikat diketahui menggempur fasilitas nuklir milik Iran di Isfahan. Saya masih membahasnya bersama dengan Mas Galan. Mas Galan, kita masih berdialog di Breaking News Kompas TV. Tadi saya sempat mengatakan begini, posisi Indonesia yang siap menjadi mediator konflik di Timur Tengah ini apakah menguntungkan dalam posisi tawar, baik itu ke Amerika Serikat, kemudian juga ke Iran. Dalam hal ini adalah soal bagaimana kita nantinya ke depannya begitu ya, soal progres energi ini di Selat Hormuz. Baik, sebelum kita berbicara terkait posisi Indonesia yang kemudian bisa menjadi mediator begitu ya, atau memiliki kemungkinan menjadi mediator, sebenarnya hal ini kan sudah pernah dipropos oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto sudah pernah menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi mediator dalam penyelesaian konflik Iran, namun kemudian ditolak begitu oleh pihak Amerika dan Israel, begitu ya, Israel sebenarnya dalam hal ini. Dan kemudian juga bahkan Rusia sudah pernah menyatakan, Presiden Vladimir Putin, Pak Putin juga pernah mengatakan kalau Rusia juga bisa menjadi mediator yang memungkinkan untuk penyelesaian atau resolusi konflik Iran. Tapi Trump kemudian juga menjawab, Presiden Trump menjawab, Rusia urusi urusannya dulu sendiri saja, tidak usah ngurusi urusan ini. Maksudnya dia merefer ke konflik Rusia dan Ukraina sendiri. Sikap Amerika Serikat dan Israel ya dalam hal ini yang sudah sangat jelas dalam pendiriannya begitu ya, mereka tidak mau diintervensi oleh
aktivitas mediasi yang kemudian bahkan mungkin bisa membantu untuk penyelesaian konflik, menunjukkan bahwa memang ada stubbornness ya, kekeras kepalaan yang saya kira sudah menahun gitu ya, saya kira sudah sangat melekat begitu dalam pendirian Trump, karena dia melihat bahwa perang ini, gitu, serangan dari Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini itu harus tuntas di bawah kendali dia. Nah, kalau kita mau bersikap atau kalau kita mau mengambil posisi sebagai mediator, yang paling memungkinkan, karena kan jalan untuk mencapai resolusi konflik kan ada banyak ya. Ada tentunya negosiasi, mediasi, arbitrasi, litigasi ya. Kita nggak bicara litigasi, kita berbicara mediasi pastinya. Tapi juga kita harus bisa memastikan dua pihak yang berkonflik ini itu bernegosiasi dulu. Kesalahan langkah yang terjadi adalah Amerika mengklaim Iran sudah memiliki komunikasi dengan mereka. Iran sudah mau kemudian istilahnya membuka jalur 20 kapal sebagai tribute untuk Trump gitu misalnya. Mereka mau diajak ngobrol, syarat-syaratnya 15 poin harus dipenuhi. Sementara Iran langsung menjawab, halu gitu kan. Enggak, ini enggak ada, kita malah punya 5 poin yang harus dipenuhi. Gitu kan, ganti rugi perang, jaminan supaya tidak diserang lagi secara sistematis. Kemudian kebebasan untuk memiliki program pengayaan nuklir untuk energi dan lain sebagainya. Nah, ketika belum ada titik temu yang jelas, ketika belum ada transparansi dan juga komunikasi untuk menuju ke arah negosiasi yang jelas, saya kira langkah-langkah mediasi yang bisa dilakukan adalah menggerakkan negara-negara stakeholder, negara-negara yang punya istilahnya punya kepentingan yang juga terdampak terkait krisis energi, yang juga terdampak terkait kepentingan nasionalnya, begitu gara-gara konflik ini, itu untuk bisa membujuk kedua belah pihak supaya bisa menurunkan tingkat serangan, menurunkan istilahnya tingkat firepower yang sekarang sedang dikeluarkan gencar-gencarnya untuk duduk dulu atau kemudian memberikan pernyataan terkait ketersediaan supaya mereka bisa berbicara. Ini kelihatan sangat simpel di atas kertas, tapi dalam praktiknya luar biasa rumit karena kita berhadapan dengan berbagai macam pihak, berbagai macam negara, berbagai macam organisasi yang tentunya memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing dalam konflik ini. Seperti misalnya, kalau kita bicara misalnya Rusia atau China yang kemarin ketika ada vote juga di Dewan Keamanan PBB mereka abstain ya. Mereka tidak terang-terangan kemudian mendukung kalau kemudian serangan ke Iran itu justified, tapi mereka abstain, tapi juga nggak mendukung Iran begitu. Misalnya Rusia kita ambil sebagai mediator, tentunya juga tidak akan dirasa fair oleh pihak Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini karena dalam satu setting yang lain banyak kemudian Amerika dan Israel itu juga memiliki keterkaitan aliansi militer dan juga pertahanan dengan Ukraine sebagai musuh Rusia seperti itu misalnya. Kalau kita minta bantuan China juga saya kira kurang lebih sama meskipun mereka kelihatannya juga salah satu yang paling utama untuk mengejar mediasi dan juga resolusi konflik saat ini. Ketika China yang menjadi mediator pastinya Amerika dengan front face-nya yang dia sangat-sangat ingin dalam tanda kutip juga berperang begitu ya, melawan China melalui perang dagang, melalui perang tarif, meskipun kemudian kemarin ada kejahatan senjata, perang tarifnya begitu. Ini menjadi banyak faset yang kemudian harus dinavigasi. Sehingga yang paling mungkin adalah kita sebagai penggerak begitu ya, sebagai mobilisator begitu dalam konteks untuk mencari mediasi tadi. Indonesia sebagai negara besar, negara muslim dunia, negara yang mayoritas penduduknya juga beragama muslim dan juga memiliki hubungan diplomatik yang harmonis, memiliki banyak sekali relasi baik juga dengan Iran dan juga tentunya dengan dalam hal ini dengan Amerika Serikat. Sebenarnya juga kita bisa memainkan peran ini tentunya dengan mengutamakan tadi semangat perdamaian, kebersamaan dan pencapaian dari resolusi konflik ini sendiri. Oke, nah ini kalau kita membahas tidak hanya sholat Hormuz begitu ya, ternyata kemudian juga ada yang menjadi perhatian adalah juga soal Pulau Kark itu ya, dan ada ancaman Amerika Serikat juga soal penyerangan Pulau Kark ini, Mas Galan. Nah, kita juga ingin tahu sebenarnya seberapa penting keberadaan dan aktivitas di pulau ini sehingga Trump getol sekali dalam tanda kutip untuk menyasar pulau ini. Betul. Nah, ini menjadi satu titik strategis. Jadi Pulau Kark itu kan terletak di lepas pantainya Iran di sebelah di sebelah barat laut ya begitu. Jadi mau ke ujungnya Selat Hormuz yang nantinya mentoknya di Kuwait, Irak dan Iran perbatasannya itu. Tapi ada pulau kecil, Pulau Kark ini sekitar 20 mil laut, tidak terlalu jauh gitu ya.
Dan memang selama ini Pulau Kark ini dikenal sebagai pulau yang tertutup begitu ya. Meskipun ada wacana mau dibuka jadi tempat wisata juga atau ada akses orang sipil. Tapi sebelumnya ini pulau yang betul-betul dijaga ketat oleh Garda Revolusi Iran. Karena pulau ini menjadi fasilitas dari militernya Iran itu sendiri, dari Garda Revolusi, fasilitas mereka. Kemudian juga sebagai tempat dari pool ya, istilahnya gampangnya pool dari bagaimana kemudian ekspor dari migasnya Iran sendiri juga ditambahkan di pulau ini sebelum kemudian ada lalu lintas yang menuju ke menuju ke kota-kota pelabuhan Iran yang lain seperti Bushehr yang paling dekat di situ ya. Nah, Pulau Kark ini kalau misalnya kemudian bisa dikuasai Amerika, kemudian bisa dijadikan sebagai starting point, landasan untuk kemudian menyerang Iran, akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Karena dari perkembangan perang yang sudah sebulan ini, Amerika dan Iran hanya lempar-lemparan drone gitu ya, hanya. Soalnya sudah sangat parah, mohon maaf. Jadi sudah melempar rudal, sudah meluncurkan rudal, kemudian saling meluncurkan drone. Tapi memang untuk pergerakan poin strategis serangan itu masih berubah-ubah, berpindah-pindah. Karena tentunya Amerika dengan kapal-kapal perangnya harus mobile. Kalau dia cuma stuck di tempat tertentu akan menjadi sasaran empuk bagi rudal Iran gitu. Karena radarnya juga masih beroperasi semua. Sementara radar negara-negara teluk yang mendukung Amerika Serikat dan Israel sudah dilumpuhkan. Nah, ketika Amerika punya satu pusat komando strategis, itu akan menjadi keuntungan. Dan tentunya tidak mungkin satu negara teluk, dalam hal ini apakah itu Qatar, apakah itu Uni Emirat, apakah itu Bahrain, yang juga sebuah pulau Bahrain, apakah itu Kuwait, itu mau ditempati pasukan Amerika Serikat. Karena pastinya Iran akan menghabisi wilayah negara tersebut dengan rudal juga. Jadi yang paling memungkinkan memang ke pulaunya Iran itu sendiri, dalam hal ini Pulau Kark. Tapi tentunya juga tidak semudah itu. Nah, ketika Pulau Kark ini dikuasai, Amerika bisa jadi punya dua opsi dalam mengakses wilayah Iran melalui ground force. Itu tujuannya. Karena dari opsi yang ada saat ini, akses wilayah ke Iran hanya via Irak. Perbatasan langsung dengan Iran hanya via Irak. Bahkan dari zaman Alexander Agung ya, dari zaman Alexander the Great, zaman dulu ketika Yunani itu, Yunani mau menyerang Persia, mau menyerang Persepolis, itu melewati perbatasan celah-celah pegunungan antara Irak dan Iran. Melewati Susa kemudian ke bawah. Sekarang pun jalur dan kontur geomorfologinya, geografinya juga masih sama, sehingga untuk bisa mengakses Iran dengan mudah via pesisir juga perlu adanya pusat komando atau pusat hub starting point penyerangan yang saat ini memang paling mungkin ya Pulau Kark tadi. Oke, itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa Amerika Serikat menyasar untuk bisa melakukan serangan ke Pulau Kark tadi begitu ya. Karena memang ada juga rencana atau potensi ground force ini akan dilancarkan begitu ya. Tidak hanya tidak diterjunkan, tidak hanya soal serangan udara. Nanti kita masih akan membahasnya bersama dengan Mas Galan di Breaking News Kompas TV bersama dengan Niputu Trisnanda. Sesaat lagi kami akan kembali.